Petang ini kami memulai pendakian di gunung yang memiliki ketinggian 1718 mdpl ini. Rute pertama, kami harus lewat pemukiman warga dengan paving block yang menanjak. Di ujung jalan kampung, kontur mulai berganti menjadi bebatuan makadam. Bukit Jabal 2,9 kilo ya, 3 kiloan lah ya. Katanya tadi 2-3 jam. Berarti kalau misalkan 3 jam, kecepatan jalan kita itu 1 km per jam. Oke, kalau lurus itu nanti ke kebun warga. Balik lagi itu ada penandanya ke base camp. Oke. Gelap mulai menyelimuti dan kami langsung disambut jalanan kebun warga yang tidak bisa dipilih. Pak, apaan jalan. Gara-gara kebanyakan muda-mudi nyanyi langit peteng Astagfirullahaladzim. La quwata illa. Oke, penanda pertama sah, sudah datang di Bukit Jabal, Gunung Malang. Sudah sampai Pinusan. Katanya mas-masnya tadi, kalau sudah sampai Pinusan itu nanti akan jauh dari penanda. Penanda menuju puncak di gunung ini cukup jelas. Karena gelapnya malam membuat kami lebih penasaran kapan penanda akan terlihat kembali. Azan maghrib sayup terdengar. Ada baiknya kami berhenti terlebih dahulu sembari beristirahat. Aman, cari cemilan. Kamu nanya kamu nanya. Gimana ini? As. Roti saya mau roti. Soalnya apa Huma? Wah, Kamu berat no. Baca kan anak. aduh. Oke, kita makan roti dulu. Nah, 1 batang, 2 batang. 1 batang dong. Oh, 1 batang. Mantap. Apa? Lanjut apa ya? Ngapain bang? Oke, sudah 8.24, berarti jalan dapat ya 1,5 jam lah ya. 1,5 jam sudah sampai ini. Nama Bukit Jabal Dali, botol-botol bekas. Lumayan. Nah, ini ada plakatnya. Kok plakat apa? Papan kayu ya. Nah, papan kayu jalur pendakian Bukit Jabal. Nah, Bukit Jabal Gunung Malang 1470 mdpl sama kalau Gunung Malangnya 1718. Oke, nggak jauh dari papan kayu tadi itu sudah sampai di pos 1. Lanjut ke pos 2 nya itu 579 meter lagi ya, setengah kilo. Terus ke Bukit Jabalnya masih 1,4 kilo. Kami tak berhenti di pos 1 karena becek. Mungkin di pos 2 nanti baru bisa duduk dengan nyaman. Jalur menuju pos 2 berganti menjadi jalur tanah. Karena beberapa hari lalu di gunung ini rutin hujan, licin menjadi pelengkap jalur pendakian. Oke, lanjut. Licin sekali. Nah, licin karena memang ini loh, jalurnya itu pure dari tanah, nggak ada batu-batuannya sama sekali. Jadi kalau kepleset itu langsung lah. Terus ditambah lagi dengan sepatu saya ini, saya pakai yang satunya yang pullnya itu sudah hampir habis. Bila mungkin ini
terakhir pakai sepatu yang ini kayaknya. Oke lah, lanjut. Mantap. Terdapat papan himbauan yang diperuntukkan bagi pengendara motor untuk tidak memakai jalur pendakian. Cukup bagus, namun gambarnya saja yang mungkin perlu dihilangkan. Tas Risbay putus di tengah jalan. Untuk sementara diikatkan dulu saja. Berupaya minimal. Setelah sedikit menanjak, akhirnya kami sampai di pos 2. Sampai lagi 19. Jadi udah jam 7. Mantap, berarti 2 jam jalan. Jadi masih katanya masnya tadi itu 3 sampai 4 jam. Ini udah sampai pos 2, berarti kurang berapa pos? 2 pos lagi. 2 pos lagi. Pos 3, pos 4, Pos 5 itu pos 5 Bukit Jabal. Nah, kita berarti berhenti ngecampnya di pos 5 di Bukit Jabal ya, apa di sini itu arahkan Forest saya. Forest ya. Ya katanya kan view-nya bagus. Lebih bagus Forest. Lebih bagus Forest ya. Tapi Oke. lihat fisik nanti. Saat istirahat, ternyata Pak Harisbay dikecup mesra oleh Pacet. Wah, Sas. Jangan ditiru adegan ini. Oke. Kami berjibaku lagi dengan jalur tanah yang tidak basah namun licin menuju pos 3. Estimasi pendakian di Gunung Malang antara 3 sampai 5 jam. Karena bukan gunung yang tergolong tinggi, saya sedikit meremehkan gunung ini. Pos 3. Di pos 3 kami berhenti hanya 5 menit. Kemudian lanjut berjalan menuju pos 4. Nah, jadi ciri khas Gunung Malang itu setiap posnya itu ada tulisan ketinggian, terus pos selanjutnya berapa meter lagi, terus Bukit Jabalnya berapa meter lagi gitu. Tapi untuk di pos 3 ini plakatnya sepertinya yang paling tua ya, paling hancur dari pos-pos yang lain. Pos 2, pos 1 itu masih bagus. Pos 3 ini samar kelihatan tinggiannya 1, 2, 5, 4. Kalau ke pos 4 itu nanti 605 meter lagi. Ini pos 4 iki ongko iki lho 6 kan. Oh iya 305. Nggak mungkin lah tuh. Bukit Jabale gak kelihatan sama sekali. Oke, mantap. Rehat Didik. Masya Allah, pertama kalinya enggak gunung nggak tekan. Jalur licin cukup merepotkan kami. Saya yang tiap kali mendaki tak pernah memakai tongkat, kali ini mulai berburu kayu untuk dijadikan alat bantu berpijabat. Benar kata orang dahulu, janganlah takabur. Aduh, pleset. Tripod di cukle apa ora iki, aduh. Di pertengahan jalan menuju pos 4, saya tergelincir saat menghadap ke belakang. Dari tas saya terdengar bunyi benda yang patah. Takutnya tripod yang saya bawa patah. Soalnya iki gak aru sore-sore iki. Kami memutuskan duduk agak lama setelah terjatuh. Semoga aman, aduh. Oke, akhirnya ketahuan tersangka utama dari bunyi cedek tadi adalah ranting kayu. Yes, berarti selamat lah, aman, tripod saya aman. Oke, lanjut perjalanan. Ya ampun, sekitar 5-10 meter di atas kami ternyata ada pos 4. Tak apalah, namanya juga kondisional. Ya ampun, Ngerumpi di atas, ngerumpi di bawah. ngerumpi di bawah. Pos 5 meter lagi 4. pos 4. 5 meter lagi lo pos 4. Tadinya saya terlalu nyaman berjalan memakai tongkat. Kini tanpa tongkat lagi rasanya lebih berat. Oh, serong rasanya. Ya sama tongkat. Masa Pak?
Satu langkah maju, namun terpeleset lagi ke belakang. Serasa tak kunjung sampai. Risbai melemparkan tongkatnya untuk saya pakai. Oh, surganya apa ini? Surganya surga Bukit Jabal 1470 mdpl. Wih, gak soro, gak mejeng. Sesampainya di Bukit Jabal, kami beristirahat agak lama sambil menimbang keputusan untuk mendirikan tenda di sini atau di pos selanjutnya. Lain kali kalau ke Gunung Malang ataupun Bukit Jabal itu sepatunya lah paling enggak itu yang masih ada poolnya ataupun poolnya masih dalam ya. Jangan Converse ya. Jangan Converse apalagi itu. Wih, gila. Ini loh. Sepatu Delta ini loh. Masih licin. Loh, poolnya lu masih ada sebenarnya. Poolnya itu masih ada tapi ya emang jalurnya licin. Setelah lama menimbang, kami lanjut menuju pos selanjutnya. Enak deh gini. Yes, ayo mas yo. Yo, oke mas. Kondisi jalur cukup rapat dengan rerumputan yang tinggi. Embun di rerumputan yang kami lewati ikut berpindah ke pakaian. Aduh, semeriwing rasanya. Di atas pos Bukit Jabal terdapat bangunan toilet, namun belum jadi dan belum difungsikan sebagaimana mestinya. Setelah menerobos rerumputan, akhirnya genap 5 jam. Kami sampai di pos Forest View. Di tempat inilah tempat kami akan mendirikan tenda. Di samping tenda, kami memanaskan air untuk membuat mie dan minuman hangat. Saya dan Rizky Bayu sudah pede membawa sendok sendiri. Nyatanya Mana mantanku tadi? Anjay, mana mantan? Gigi mantan nih. Iya, balikan dengan mantan. Ayo wes makan. Selamat makan, selamat menikmati. selepas makan, Rizbai lanjut menjahit tasnya yang putus tadi. Untung saja baju membawa perlengkapannya. Malam kian larut, kami memutuskan untuk segera rehat agar petualangan di hari esok tak terlewat.